Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Hidayat. Tetap dukung channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kalam dalam ilmu balaghah. Telah kita ketahui dan kita pahami bahwa dalam ilmu balaghah ada yang namanya kalam, dan saya saat ini akan membahaslah tentang kalam khabari atau kalam yang bernuansa di dalamnya menginformasikan sesuatu. Baiklah, di sini saya akan membagi pembahasan ini menjadi tiga. Yang pertama itu adalah definisi atau pengertian dari kalam khabar itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan adanya kalam khabar ini untuk apa secara umumnya, nanti kita bahas. Dan yang ketiga itu adalah pembagian macam-macam atau jenis-jenis kalam khabar yang ada dalam ilmu balaghah. Langsung saja kita masuk yang pertama, definisi kalam khabar. Bahwa kalam khabar itu secara simple, secara secara global universal kita dapat sederhanakan seperti ini, bahwa kalam khabar itu adalah kalam yang dimana menginformasikan sesuatu itu tidak bisa kita anggap benar dan tidak bisa juga kita anggap salah. Nah, Imam Mustafa Amin bilang dalam kitabnya bahwa khabar itu adalah ma yasihu ayyuqala liqalihi annahu shadiqun fihi aw kadhibun fa in kana al-kalimu mutlaqan lil waqi' kana qailuhu shadiqun wa in kana ghayra mutabiq lahu kana qailuhu kadhiban. Ya, itu kata Imam Mustafa, bahwa sederhananya khabar itu kalam ma yasihu, yaitu kalam yang sah-sah saja untuk dikatakan pada si pembicara. Kalam itu bisa dikatakan benar atau bisa dikatakan salah. Jika perkataan itu sesuai, maka benarlah perkataan itu. Dan jika perkataan itu tidak sesuai, ya, apabila perkataan itu tidak sesuai dengan fakta, maka kalam itu adalah kalam yang dusta ataupun kalam yang tidak sesuai gitu. Jadi itu definisi menurut Imam Mustafa. Contohnya adalah Safarul Muhammad. Lah, contoh Safarul Muhammad ini kita tidak bisa menjustifikasi atau memberikan tanggapan Safarul Muhammad ini adalah kalimat yang salah. Ya, Safarul Muhammad adalah kalimat yang tidak betul, dan juga kita tidak bisa membetulkan dan tidak bisa menyalahkan, karena Safarul Muhammad ini adalah sebuah bentuk informasi bahwa Muhammad telah pergi gitu kan. Ya, ketika memang Muhammad telah pergi, maka benarlah perkataan itu. Jika Muhammad tidak pergi, berarti salahlah perkataan itu. Kita tidak bisa menjustifikasi secara langsung perkataan ini betul atau salah. Nah, itu definisi khabar dalam ilmu balaghah. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan, ya, atau maksud min kalamil khabar, itu maksud daripada adanya kalam khabar dalam ilmu balaghah. Ya, secara universal, secara umum itu ada dua tujuan secara umum, yaitu faidatul khabar dan lazimul faidah. Faidatul khabar ini maksudnya memberikan informasi kepada orang yang memang tidak tahu terhadap sesuatu yang akan memang kita kasih. Ya, contoh seperti ini sederhananya. Nabi Muhammad itu diwahyukan ketika umur 40 tahun, dilahirkan di tahun gajah, menerima perintah sholat ketika tanggal 27 Rajab, ketika malam-malam gitu kan. Itu contoh kalam tujuan, salah satu tujuan kalam khabar dengan tujuan faidatul khabar. Kita memberikan pemahaman kepada orang yang memang tidak tahu terhadap hal itu, tidak tahu terhadap kalau Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin, tahun gajah, menerima berita Isra Mi'raj, itu kita beritahukan kepada orang yang memang tidak tahu terhadap informasi tersebut, seperti halnya guru kepada murid. Ya, ketika guru mengajarkan kepada murid
terhadap sesuatu yang memang murid ini tidak tahu. Itu namanya faidatul khabar, memberikan keterangan ataupun memberikan informasi kepada murid, kepada orang yang memang tidak tahu terhadap informasi tersebut. Itu yang pertama, tujuan daripada kalam khabar, yaitu faidatul khabar. Ya, yang kedua, tujuan daripada adanya kalam khabar itu adalah lazimul faedah. Ya, sederhananya lazimul faedah dalam tujuan kalam khabar ini adalah menginformasikan kepada orang yang sudah tahu akan informasi tersebut. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika dalam dunia mahasiswa, dalam dunia kampus, mahasiswa Win A kepada temannya Win B, Win A ini bilang kamu telah berhasil melalui ujian akhir semester. Padahal si Win B ini tahu kalau dia berhasil. Nah, gitu. Sederhananya itu, orang tuh udah tahu informasi itu, tapi kita kasih tahu dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengingatkan dan menghimbau. Nah, itu namanya lazimul faedah dalam tujuan kalam khabar. Ya, itu secara universal. Ada yang faedatul khabar, memberikan informasi kepada yang memang tidak tahu informasi itu sama sekali, dan yang kedua memberikan lazimul faedah, tambahan pengetahuan ataupun menghimbau, mengingatkan terhadap sesuatu yang pada asalnya, yang pada aslinya orang itu tahu akan informasi tersebut. Tuh tujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian kalam. Ya, pembagian kalam dalam ilmu balaghah, khususnya kalam khabar dalam ilmu balaghah. Kita tahu bahwa tadi kita udah bahas definisi, tujuan, sekarang kita bahas tentang pembagian. Secara umum itu ada tiga, ada kalam kalam ibtidai, kalam thalabi, dan kalam inkari. Tiga-tiganya ini termasuk salah satu nau'un min anwa'il kalam fi ilmil balaghah, yaitu macam-macam dari ilmu kalam khabar dari ilmu balaghah. Yang pertama adalah kalam ibtidai. Ya, kalam ibtidai ini hampir sama dengan faidatul khabar tadi yang saya katakan di dalam tujuan ilmu khabar tadi. Nah, kalam ibtidai itu adalah ketika mukhatab atau orang yang kita ajak bicara hendak mengetahui terhadap sesuatu yang akan kita kasih tahu, sehingga ketika ini tidak tahu si mukhatab, kita tidak perlu pakai penguat, tidak perlu pakai taukid. Kalau dalam bahasa gramatika itu tidak perlu pakai taukid. Contoh, akhuka qadimun, saudaramu datang. Ya, kita memberikan akhuka qadimun, memberikan informasi kepada teman kita akhuka qadimun, itu memang informasi itu tidak diketahui oleh orang itu, sehingga kita tidak perlu pakai penguat, tidak perlu pakai taukid untuk membuat kalimat tersebut. Itu yang pertama. Kalau dipersenkan 0% pengetahuan mukhatab terhadap hal yang telah kita informasikan. Ini kalau ibtidai. Sederhananya itu mukhatab tidak tahu sama sekali informasi yang akan kita kasih tahu, yang akan kita beritahu, yang akan kita beritakan, sehingga tidak harus adanya penguat di dalam kalam ibtidai ini. Yang selanjutnya adalah kalam thalabi. Ya, kalam thalabi ini ragu terhadap informasi yang dikasih tahu. Ya, ragu terhadap informasi yang diberitakan oleh si mutakallim. Si mutakallim ini ngasih tahu informasi kepada mukhatab atau yang diajak bicara, tapi mukhatab ini ada keraguan di dalamnya. Ya, ada keraguan yang di dalamnya terhadap informasi yang mutakallim sampaikan, sehingga harus memakai yang namanya taukid. Tapi kepercayaan ataupun keraguan yang ada dalam mutakallim ini, yang ada dalam mukhatab ini, tidak sepenuhnya kalau dipersenkan menjadi 50, setengah yakin setengah enggak. Nah, makanya si mutakallim di sini harus pakai taukid untuk menguatkan berita yang ia sampaikan kepada si mukhatab. Contoh, inna akhaka qadimun. Lah,
Ahoka kodimun ini pakai taukid inna, sesungguhnya, dengan tujuan apa? Untuk meyakinkan mukhatab bahwa informasi yang dia sampaikan ini adalah betul, ya, adalah betul dan adalah benar, sehingga nanti si mukhatab itu percaya terhadap informasi yang dia sampaikan. Itu talabi. Selanjutnya kalam ingkari, ya. Kalam ingkari ini dengan talabi, ingkari ini lebih banyak ketidakpercayaan dibandingkan kepercayaannya. Kalau dipersenkan menjadi 75% tidak percaya, sisanya adalah percaya, sehingga harus menggunakan 2 taukid atau lebih, 1 taukid atau lebih. Contoh dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Di sini harus menggunakan 2 taukid untuk meyakini si mukhatab. Nah, gitu. Ya. Itulah sedikit penjelasan daripada kalam yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita bertemu lagi di video yang selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.